seandainya Allah tidak menurunkan satu hujah pun kepada makhluknya kecuali saat ini, saya akan mencukupi mereka. Tayyib, jazakumullah khairan ya. Al-Imam Syafi'i meskipun nukilan di salah satu usul itu nggak sama persis dengan ucapan beliau, namun maknanya benar. Al-Imam Syafi'i ketika membawakan atau ketika mengomentari atau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan atau surat ini ya, lauma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah. Hujjah itu ya alasan, dalil yang membuat orang itu jadi tidak punya alasan lagi, itu namanya hujjah. Hujjah itu kalau teman-teman di kampus sebelum kuliah kan ada dosen biasanya nunjukin ini ya, agenda kuliah ya. Ada nanti kalau Anda masuk kurang dari 75% ya. Kemudian nanti kalau Anda ngerjain tugas besar, tugas kecil, nanti kalau Anda ya misalnya ya bolos, Anda kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan UTS ya, nanti nilai akhir diambil dari mana? Nah, itu hujjah namanya. Jadi teman-teman, oh saya ada ini sehingga masuknya kurang dari 75% misalnya. Padahal udah dikasih tahu sama dosen misalnya. Itu namanya hujjah. Ya, sehingga sama maknanya, hujjah itu artinya sesuatu yang menyebabkan manusia itu tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disebutkan dalam hujjah tersebut. Ya. Itu seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah pun atas makhluknya kecuali surat ini, lakafathum, niscaya ini sudah mencukupi mereka. Maksudnya apa? Semua perintah ya dan semua larangan itu ada di dalam surat ya Al-Asr tadi. Ilmu itu mencakup seluruhnya ya. Gak ada satupun perkara agama tanpa adanya ilmu. Ya. Dari urusan kita bangun sampai tidur lagi. Dari urusan yang paling ya mudah mengucapkan kalimat syahadat sampai urusan haji, sampai urusan jihad, sampai urusan perkara-perkara yang penting seperti mengurus negara, itu nggak mungkin lepas dari yang namanya ilmu. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam ya mengaku sebagai orang Islam kemudian dia ngarang-ngarang gitu ya, dengan asumsinya sendiri gitu ya. Orang bikin karya ilmiah saja nggak boleh ya menurut pendapat penulis itu ya. Bisa nggak bikin karya ilmiah kemudian yang dinukil adalah pikirannya penulis? Nah bisa, kecuali penulis mempunyai buku. Dia punya buku, kemudian dia melakukan penelitian, hasil penelitiannya kemudian dicantumkan. Meskipun ada aturan ya di karya ilmiah, mencantumkan pikirannya sendiri. Nanti bukan karya ilmiah namanya, ini karya asumsi nanti ya. Ini dalam urusan dunia saja kita nggak boleh seperti itu, apalagi dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agama kemudian menggunakan perasaannya, menggunakan asumsinya. Nggak boleh. Agama kita landasannya adalah ilmu. Ya, apalagi jelas ayat yang pertama Allah turunkan Iqra. Baca tujuan dari membaca itu apa sih? Ya, orang baca ya. Orang membaca tujuan utamanya adalah untuk mengetahui informasi yang dia baca. Ya, sehingga ya Islam adalah landasannya ilmu. Jadi kalau seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim, tapi apa yang keluar dari lisannya adalah asumsi, opini, bukan sesuatu yang ilmiah, baik di urusan dunia maupun urusan agama, maka jelas dia tidak menghayati sebagai seorang muslim yang sejati. Karena ya seorang muslim yang sejati dia landasi semua ya urusannya dengan atau atas dasar ilmu. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ya untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kemudian beramal saleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Ini semuanya sudah cukup. Seandainya ya tidak diturunkan surat yang lain, ya tentunya maksudnya adalah ya berkaitan dengan apa yang disebutkan di surat Al-Asr ini, yaitu perintah untuk berilmu, mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkannya atau menyampaikannya dan bersabar di atasnya. Ini sudah cukup teman-teman ya. Ibaratnya perintah global
untuk seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu tercakup di surat Al-Asr. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya nggak diperintah kok sama Allah," gitu ya. Saya nggak disuruh-suruh kok sama Allah buat ajarin teman-teman yang lain gitu ya. Berarti dia nggak baca surat Al-Asr atau dia nggak paham. Ya. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud oleh Al-Imamu Asy-Syafi'i. Ada penjelasan-penjelasan ulama yang lain terkait dengan hal ini, namun kita cukupkan saja ya. Soal berikutnya, pertanyaan berikutnya, dibaca Mas Hafzan. Hadir? Oh iya, silahkan Mas. Soal apakah ucapan ada makna hal, maka ucapan dan amalan sebelum berilmu atau berilmu sebelum berucap dan beramal. Jawab. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal dengan dalil firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka berilmulah atau ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah bagi dosamu. Quran surah Muhammad ayat 19. Allah memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal, bagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya teman-teman, saat kita akan beramal atau saat kita melakukan suatu amalan, lebih dahulukan ilmu atau amal dulu? Udahlah, ya amal aja dulu, ilmunya gampang belakangan. Atau ya kita belajar dulu baru beramal. Apa panduan syariat, apa panduan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah ini? Maka terkait dengan masalah ini, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah berilmu sebelum beramal, sebagaimana bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu ya, atau berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, yaitu ilmuilah, fa'lam. Ya, ngerti yo sira kabeh kalau di bahasa Jawa ya. Ya. Ngerti yo sira kabeh, taulah kalian semuanya bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam masalah tauhid saja, dalam masalah menyembah Allah saja harus didahului ilmu. Ya, jadi nggak sembarangan orang menyembah Allah, nggak sembarangan orang mentauhidkan Allah. Jatuhnya nanti apa? Ada seorang merasa dirinya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum. Ada seorang ya merasa dirinya sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Ya, dia mendua misalnya. Kenapa tidak didasari oleh ilmu? Maka seorang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala supaya benar-benar murni, supaya benar-benar ya ikhlas di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, harus didasari oleh ilmu. Ya, maka Al-Imam Al-Bukhari sampai membuat bab khusus ya di dalam kitab sahih beliau, itu bab ilmu qabla al-qawli wal amal. Jangankan masalah agama ya, masalah dunia saja, teman-teman nggak diajarin cara bikin laporan. Ya, suruh bikin laporan gimana? Ya, jangan ngomong ada Google ya. Ya, kita katakan let's say nggak ada Google misalnya. Kayak zaman dulu, ya zaman saya 2011 itu ya sudah ada mungkin ya, cuman kan aksesnya belum ada, mau HP-nya HP Nokia jadul kayak gitu ya. Ya, kita mau cari informasi, ya kalau nggak ke warnet ya nggak ada cara yang lain. Ya. Di kampus ya harus pakai lab di kampus. Sekarang kita nggak ada Google misalnya di YouTube dan seterusnya, nggak ada panduan untuk ya membuat laporan. Kita disuruh bikin laporan gitu ya. Kemudian di perpustakaan cari contohnya juga nggak ada. Ya, karena apa? Ya perpus nggak buat nyimpan laporan ya. Laporan biasanya ditumpuk sama asdos misalnya. Begitu, kita disuruh begitu saja. Ini gimana? Urutannya gimana? Alurnya gimana? Cara ngisinya gimana? Kita nggak ngerti. Bisa nggak kita bikin laporan yang proper, laporan yang bagus? Ya nggak bisa. Ya, dalam urusan dunia saja kita, ya ketika akan melakukan sesuatu harus punya ilmu. Ya, teman-teman, ya misalnya ada yang jurusannya
Teknik ada? Teknik? Oh, ada. Teknik apa, Mas? Fisika. Jenengan? TI. Jenengan? Nuklir. Jenengan? Industri. Nggak ada yang sipil ya? Nggak ada ya? Ya udah. Ya, intinya apa? Semua ilmu-ilmu teknik itu berdasarkan ilmu. Contoh misalnya teknik sipil. Dia akan membuat fondasi bangunan. Ya, ini ya rumah di atas tanah seperti apa, menggunakan fondasi jenis apa, dan seterusnya. Itu nggak boleh cuma asumsi. Ah, ini rumah di pinggir kali Cawde nih, kasih aja batu misalnya itu ya. Tidak memikirkan tanah yang bergerak misalnya. Ya, akhirnya apa? Sangat mungkin pondasinya akan menggantung. Menggantung maksudnya apa? Ya, pondasi yang harusnya dia menahan, dia harus tenggelam. Karena apa? Tanah yang labil atau tanah yang tidak stabil. Saya kasih contoh. Masjid, ya, teman-teman yang tahu pondok pesantren Jamilur Rahman, ya itu kata sebagian ustadz, pondasinya itu ambles, gantung. Karena ya tidak diperhitungkan apa namanya kekuatan tanah. Ada yang geodesi? Nggak ada ya. Ya. Jadi seorang bikin rumah saja itu harus punya ilmu, nggak ngasal. Apalagi seorang mau beribadah, seorang mau menyembah Allah, nggak boleh sembarangan. Tidak boleh ngarang, tidak boleh menggunakan asumsi. Maka dari itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah poin pertama yang sangat wajib bagi seorang muslim ketika akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika teman-teman menghayati bagaimana kita ketika kuliah, ya, bagaimana kewajiban-kewajiban kita ketika kuliah, itu sebenarnya ya lebih aula urusan akhirat. Kalau urusan dunia kita tidak berilmu, ujung-ujungnya suruh revisi, iya enggak? Wah, ini kamu bikin laporannya enggak benar, revisi. Tapi kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, urusannya sampai akhirat. Urusannya sampai akhirat. Bukan urusan dunia saja, suruh udah kamu balik aja ke dunia, nyembah Allah yang benar, enggak ada. Ya. Tidak ada ceritanya orang suruh revisi ibadahnya gara-gara dia salah karena tidak berilmu ketika menyembah Allah. Nah, kalau sudah mati, ya sudah. Apa yang terjadi dengan ya kita kalau kita tidak mau belajar, tidak mau mengaji? Ya, kalau ternyata apa yang kita lakukan ternyata sesuatu yang salah. Dan para ulama mengatakan dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, ya, ketika dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, masjid ada di mana-mana, pengajian ada di mana-mana, nggak ada uzur. Kalau dia bodoh itu nggak ada uzur. Yang ada uzurnya sebagian ulama mengatakan satu, orang yang baru masuk Islam. Sebagaimana kisahnya ya Abu Waqid Al-Laitsi ya. Ketika ya jalan-jalan bersama Nabi SAW, ya lihat orang-orang Quraisy mereka menggantungkan senjata pada pohon sidr. Pohon sidr itu pohon bidara. Ya, jadi nggak cuma orang Jawa yang punya keyakinan ya ngisi senjata gitu ya, diisi pakai khodam, diisi pakai apa namanya kekuatan-kekuatan. Orang Quraisy juga punya keyakinan kayak gitu. Mereka gantungkan senjata-senjata di pohon tersebut buat diisi, punya kekuatan-kekuatan khusus. Nah, Abu Waqid Al-Laitsi ini melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, kok mereka kayak gitu ya. Yanutuna aslihatahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Ya, akhirnya apa? Muncul di dalam pikirnya Abu Waqid Al-Laitsi, gimana kalau kita para sahabat gitu ya, orang-orang Islam itu juga minta pada Nabi, ya, ij'al lana dzatu anwat kama lahum ya dzatu anwat. Ya, atau ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami tempat untuk gantungin senjata sebagaimana mereka gantungin senjata. Orang-orang ya Quraisy mereka menggantungkan senjata. Dan Abu Waqid Al-Laitsi ini beliau baru masuk Islam, baru keluar dari kesyirikan. Ya, kemudian Nabi SAW pun mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Maksudnya apa? Ini sesuatu yang ya tidak sepele. Dan Nabi tidak menyalahkan beliau. Kenapa? Beliau baru masuk Islam. Ya, lihat orang-orang
musyrikin melakukan sesuatu yang menarik, pengen FOMO ya bahasa kita ya, FOMO. Pengen bagus ya. Senjatanya digantung-gantung kayak gitu buat ngisi energi misalnya. Ya, Nabi tidak menyalahkan. Kenapa? Abu Waqid Al-Laitsi baru masuk Islam. Nah, ini satu. Seorang dapat uzur, namanya al-uzru bil jahl ya. Uzur karena ya kebodohannya. Itu karena dia baru masuk Islam. Yang kedua, seorang dia mendapatkan uzur, nggak ngerti itu nggak apa-apa. Alias apa, kalau dia nggak ngerti, diberikan uzur, diberikan ya alasan, nggak apa-apa. Yaitu orang yang berada ya di suatu tempat yang tidak bisa mengakses ilmu agama, di tempat pedalaman, pelosok, tidak ada dai, tidak ada informasi yang masuk, ya. Teknologi juga nggak ada yang masuk. Gitu ya. Dia Muslim, ya mungkin karena ya ada dulu ya leluhurnya Muslim, tapi nggak ada dai yang masuk berdakwah di situ. HP, listrik, teknologi juga ada yang masuk di situ. Sehingga apa, praktek keagamaan mereka atau praktek ibadah mereka juga banyak yang nggak sesuai dengan ya cara beribadah yang benar, sesuai dengan tuntunan. Maka orang semacam ini diberikan uzur. Lihat sekarang tinggalnya di Pogung. Masjid ada Al-Asri, ada MPD, ada MPR, ada Al-Karim, ada MSG, ada macam-macam masjid. Ya, di kampus juga banyak masjid gitu. Kok nggak ngerti masalah akidah, nggak ngerti masalah cek hodam itu sesuatu yang musyrik, sesuatu yang bisa menjatuhkan pada kesyirikan. Ini kan orang yang teledor, orang yang ceroboh, bukan orang yang nggak ngerti. Ceroboh dia, nggak mau belajar. Waduh, saya nggak ngerti ya kalau cek hodam kayak gitu, sesuatu yang ya bisa terjatuh dalam kesyirikan, bisa menjatuhkan seorang pada perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kamu nggak ngerti? Kenapa nggak ngerti? Oh, saya nggak tahu. Nggak ada uzur, teman-teman. Ya, kecuali dia baru masuk Islam ya. Di agama sebelumnya nggak ada ajaran yang namanya ya bekerja sama-sama dengan jin, itu sesuatu yang dilarang gitu ya. Maklum, dia nggak ngerti gitu ya. Ya, sekarang Muslim dari lahir, tinggalnya di tengah-tengah masyarakat Muslim, pengajian ada di mana-mana, udah dia nggak ngerti masalah akidah semacam itu. Kan kemungkinannya cuma satu, dia nggak mau belajar, dia nggak mau menuntut ilmu. Nah, ini namanya dengan dosa i'rad, dosa ya berpaling dari majelis ilmu, berpaling dari ilmu. Nah, ini teman-teman ya gambaran gimana seorang ya harusnya dia memiliki ilmu namun tidak. Itu kan gambaran sederhana saja ya. Kemarin siapa yang ikut-ikutan ya, cek hodam, hodammu apa dan seterusnya. Ya kalau teman-teman nggak main TikTok, insya Allah aman ya. Kan biasanya ramai di situ. Tapi itu merembet kemana-mana, bahkan mungkin sekelas akun-akun resmi gitu ya, ikut-ikutan. Ya. Jangan FOMO dengan masalah yang merusak akidah. Jangan sesuatu yang bisa menghancurkan tauhid kita. Kemudian timbul pertanyaan, sebagian orang liberal kemudian melontarkan satu statement. Allah, orang Islam imannya lemah banget, kayak gitu doang bisa merusak akidah. Kayak gitu doang bisa merusak iman gitu ya. Ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah kayak gitu doang gitu ya. Di dalam Islam nggak ada istilah kayak gitu doang. Ya, di dalam Islam menyangkut urusan akidah, urusan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada istilah kayak gitu doang, nggak ada. Bahkan cuma sekedar ucapan yang terucap, bahkan itu tujuannya adalah cuma bercanda doang, itu bisa menyebabkan seorang terjatuh dalam kekafiran. Sebagaimana kisahnya, ya, sebagian rombongan yang akan berperang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, dengan ya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, abi ayatillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ya Allah, dengan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian bersenda gurau, kalian mengolok-olok, kalian bercanda? Ya. Kemudian la ta'tadhiru, enggak ada uzur. Ya, enggak diterima alasan kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini kenapa cuma bercanda doang, orang cuma buat
apa namanya, stand up doang gitu ya, orang-orang yang suka stand up komedi. Ini kan cuma buat bercanda, ini kan cuma buat bikin orang ketawa dan seterusnya. Nggak boleh. Nggak ada istilah membuat ketawa orang lain dengan konten syariat. Konten yang lain banyak sekali. Kenapa harus milih konten agama? Kenapa harus memilih konten-konten yang di situ nyenggol-nyenggol urusan agama? Nggak lucu. Ya, urusan agama apa saja saya nggak suka. Ya, saya pribadi nggak suka. Mau urusan bahkan agamanya dia sendiri diolok-olok itu sesuatu yang nggak, ya, yang nggak baik. Masa agamanya sendiri diolok-olok gitu. Ya, sehingga teman-teman saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hati-hati. Ya, supaya kita tidak terjatuh dalam yang semisal itu, kita belajar, kita tahu. Dan kemudian teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kenapa kita harus berilmu sebelum kita beramal adalah bahwasannya dengan ilmu itu akan menjadi penuntun kita. Ya, menjadi panduan di dalam hidup kita. Teman-teman, ya, dalam urusan kita bekerja, dalam urusan kita kuliah juga ada panduannya. Apalagi dalam urusan beragama, dalam urusan yang menyangkut sampai kehidupan ya di akhirat kelak. Maka pasti kita membutuhkan panduan. Dan panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak membaca panduannya, ya dia akan tersesat. Dan siapa yang membacanya, maka Allah akan berikan petunjuk. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia ternyata tersesat. Kalau dia bingung, kalau dia galau, karena dia tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari panduannya. Ya, kita merasa sempit, merasa susah, merasa galau dengan urusan kita, urusan kuliah, urusan sekolah, urusan belajar. Ternyata kita nggak pernah baca Quran. Ternyata kita tidak pernah ngaji. Jadi yang salah bukan Al-Qur'annya, bukan As-Sunnahnya, tapi kitanya yang tidak mau membacanya dan tidak mau menjadikannya sebagai petunjuk. Oleh karena itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ya masalah ini itu penting ketika kita akan memulai membahas masalah akidah atau belajar tentang akidah dan tauhid. Bagaimana tidak penting? Nabi Shallallahu alaihi wasallam 13 tahun. 13 tahun bayangin ya. Kita nanti berapa pertemuan ini? Ya, satu semester ya kan kurang lebih ada 14 ya. Kalau di kampus itu 14 sampai 16, tergantung dosennya sering kosong atau enggak. Ya, 14 pertemuan bahas masalah akidah. Ya. Kalau ternyata dari 14 pertemuan itu kemudian ada yang nyangkut, ada yang enggak, ya wajar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggembleng para sahabat ya tentang iman dan akidah itu selama 13 tahun di Makkah. Bukan berarti masalah yang lain nggak dibahas sama Nabi. Ya ada, seperti masalah sholat. Ya di akhir-akhir tahun, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, turun ayat atau perintah untuk melakukan sholat 5 waktu. Namun rinciannya itu belum sejelas ketika sudah di Madinah. Ya, 13 tahun Nabi mengajarkan akidah dan tauhid kepada para sahabat. Belum para sahabat dilarang begini, dilarang begitu, belum. Jadi para sahabat ya difokuskan untuk belajar akidah dan iman. Sehingga apa? Diawali dengan belajar akidah, diawali dengan belajar tauhid, mereka begitu mencintai Allah dan Rasulnya, mereka begitu mencintai ya Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya, ketika sudah tumbuh rasa cinta. Ketika sudah tumbuh rasa loyal di dalam dirinya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya nggak ada cara yang lain dalam meresponnya kecuali sami'na wa ata'na. Nggak ada para sahabat protes terhadap perintah. Nggak ada di antara para sahabat mereka ya ngeyel terhadap perintah. Ya. Yang ada mereka hanya sami'na wa ata'na. Kenapa bisa begitu? Ya karena sudah ada cinta. Wong yang nyuruh itu orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Ya teman-teman sekalian, ada yang pernah jatuh cinta ya? Hati-hati ya kalau belum menikah ya. Orang kalau sudah bucin teman-teman ya, budak cinta yang kecil-kecil nggak usah lah ya main-main kayak gitu. Ya apa saja pasti dia lakukan. Ya kalau yang ya belum menikah dan bukan hubungan yang halal, tolong hentikan ya. Ya jangan dilanjutkan, bahaya. Karena bahaya sekali. Orang kalau sudah jadi budak cinta teman-teman,
apa yang diminta, apa saja yang membuat yang dia cintai bahagia, akan dia tempuh. Sampai dirinya nggak makan sekalipun karena duitnya dipakai untuk menyenangkan orang yang dia cintai, rela dia lakukan. Rela berkorban. Kenapa? Udah sangat cinta. Ya. Let's say misalnya kita katakan teman-teman kepada orang tua kita lah ya. Saya sayang banget sama ibu. Apa saja yang diperintahkan oleh ibu kita, apa saja yang diperintahkan oleh orang tua kita lakukan. Ya, apa yang diminta oleh ibu kita selama kita masih mampu kita ya lakukan. Karena kita begitu sayang, karena kita begitu cinta kepada beliau. Nah, ini makhluk. Ibaratnya apa? Yang kadang juga nyakitin, kadang juga nyebelin. Karena ibu, yang namanya ibu ya meskipun kita sayang banget pasti ya sering ngomelin, sering mungkin bikin kesel gitu ya. Itu makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dari Allah? Enggak ada yang kurang. Karena Allah itu suci dari segala kekurangan. Apa saja yang kita minta dan tidak kita minta. Siapa yang minta tadi pagi untuk masih bisa bernafas kepada Allah? Enggak ada. Enggak ada di antara kita pagi-pagi kemudian ya Allah berikanlah kepada saya, ya berikanlah kepada hamba kemampuan untuk bernafas hari ini. Ada yang minta tadi pagi? Enggak ada. Tapi kita masih bisa bernafas? Iya. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Ya. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sebagai imbal baliknya apa? Ya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita diminta untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dengan beribadah hanya kepadanya. Itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Muqaddimah tentang masalah ini itu sangat penting ya supaya kita tahu reason, alasan kenapa kita belajar akidah dan tauhid sebelum kita mempelajari yang lain. Karena itu adalah dasar supaya seorang dia semangat di dalam ibadah. Makanya seorang ketika akidahnya, tauhidnya bagus, insya Allah ya poin-poin yang lain, sholatnya, kemudian semangatnya belajar, kemudian doanya, kemudian puasanya, kemudian ya ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Qur'annya, itu juga akan menyusul teman-teman ya. Kalau akidah dan tauhidnya bagus. Ya, kalau akidah dan tauhidnya amburadul teman-teman ya. Ya, bagaimana akan bagus? Dia tidak merasa dirinya diawasi di kamarnya. Mumpung nggak kelihatan sama teman-teman, mau main ya terserah, mau main apa saja di kamar, mau nonton apa saja di kamar, nggak ada yang ngerti. Ya, karena nggak ada perasaan dia dilihat sama Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tauhid itu masih ngambang-ngambang pada dirinya, cuma buat ilmu pengetahuan saja, nggak sampai masuk ke dalam hati. Padahal tauhid yang sebenarnya itu adalah apa yang di dalam hati kita yang menyebabkan kita takut kepada Allah, yang menyebabkan kita bertakwa kepada Allah, bukan cuma sekedar tulisan atau catatan di majelis ilmu. Enggak. Itu kan namanya ilmu tauhid. Tauhid yang hakiki itu apa yang ada dalam hati kita, yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin kita yang akan kita pelajari atau yang kita pelajari pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan 3 perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim di pertemuan berikutnya. Mungkin 2 pekan berikutnya ya, karena kan pekan yang kedua insyaallah kita akan bahas fikih. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan dan keistiqomahan di dalam belajar. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Biasanya kalau materinya tauhid jarang banget yang nanya ya. Nanti kalau mau nanya masalah fikih, nanti insya Allah kita ketemu di pelajaran fikih di pekan kedua insya Allah ya. Nanti mungkin begini ya, pekan ganjil nanti kita pakai untuk akidah, kemudian pekan genap nanti kita pakai untuk fikih, gitu saja. Jadi panduannya seperti itu. Pekan ganjil akidah dan tauhid, kemudian pekan genap nanti dipakai untuk fikih sholat. Fikihnya fokus di sholat. Nanti nggak bahas masalah zakat, nggak bahas masalah muamalah, enggak ya. Nanti pusing. Jadi fokus untuk memperbaiki sholat kita. Terutama di bab-bab sholat. Ya demikian. Hadza wallahu taala alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.